ومن لا واحد عليه إنسان من لا واحد ومن لا واحد الشيخ البارك الله هذا علي بن محمد حمزة محمد عبد الله محمد إمام الحسن شاهد الشيخ حمزة محمد بن عبد الله السكندري وهو جميع شيخنا الكرام أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويرضى بهم ويعيد علينا من بركاتهم وسرورهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tempat duduk yang baik, kehidupan kita pun akan menjadi baik, kebahagiaan pun akan mendatangi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita mendengarkan bagaimana Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari memberikan pengertian yang besar dengan kita memiliki teman yang merasa dirinya baik atau sudah merasa cukup dengan kebaikan yang dia lakukan, sehingga dia katakan bahwa diriku ini sudah baik, sudah sempurna, seperti sifatnya syaitan yang sudah merasa baik karena banyak ibadahnya, sudah merasa hebat karena sudah banyak berbuat baik. Itu Imam Ahmad bilang lebih jahat dan akan menjadikan kita jadi orang yang tidak baik. Lebih baik engkau duduk dengan orang yang bodoh. Karena tempat duduk ini sangat berpengaruh hingga Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya manusia itu atas agama sahabatnya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Mau tahu agama seseorang, lihat temannya. Berkata Addi bin Zaid, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Kalau kau mau nanyakan seseorang tersebut, jangan kau tanya siapa fulan itu, baik atau tidak, bagaimana si fulan itu, baik atau tidak, bagaimana orangnya, baik atau tidak. Jangan kau tanyakan itu, salah. Kalau kau mau nanyakan orang itu baik atau tidak, tanyakan fulan itu temannya siapa, fulan itu sahabatnya siapa. Kalau kita nanyakan fulan itu baik atau tidak, belum kita temukan bagaimana dan siapa orang tersebut. Kalau mau tahu orang itu siapa dan bagaimana, tanya dia punya sahabat siapa, teman dekatnya siapa. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Sesungguhnya teman itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabatnya. As-sabiyu innama yatakhallaq bi akhlaqi man ra'ah, dibilang. Di pepatah Arab mengatakan anak kecil itu akan melakukan apa yang dilakukan orang yang dia lihat. Anak kecil akan melakukan perilaku apa yang dia lihat. Fa idza ra'a rajulan yashrabu syahi yuridu an yashrabahu mithlahu. Ini anak kecil kalau melihat ada orang yang minum teh di hadapan dia, dia mau minum teh juga.
fayambaghi ijtinabuhu min musahabatil ashrar. Maka dari itu seyogyanya lah, sepatutnya lah, jangan sekali-kali kita mempunyai sahabat atau karib atau teman dekat orang-orang yang memiliki tingkah laku yang tidak baik. Karena itulah agama kita, karena itulah nilai kita, karena itulah kemuliaan kita. Agama kita, akhlak kita, adab kita, siapa diri kita akan diketahui dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa hatinya itu senang duduk. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Abi Syaibah, Ibn Abi Syaibah, bahwasanya al-jalisus salih khairun minal wahdah wal wahda khairun min jalisis su. Orang yang memiliki teman baik itu lebih baik daripada dia hidup sendirian, hidup menyendiri. Tak bagus hidup menyendiri ya. Mesti ada teman kita ini hidup. Kalau orang tak punya teman, ini tandanya nih orang ini biasanya orangnya pelit ya. Susah memaafkan orang, angkuh, karena orang ini tidak bermasyarakat, tidak memiliki sahabat. Jadi sebaik-baik manusia, manusia yang punya sahabat, tapi sahabatnya orang baik. Kalau kita lihat orang ini punya sahabat, namanya orang ini baik. Tapi lihat dulu sahabatnya baik atau tidak. Jadi orang yang memiliki sahabat itu lebih baik daripada orang yang tidak memiliki sahabat, asal sahabatnya baik. Wal wahda khairun min jalisis su. Dan kita lebih baik sendiri daripada punya sahabat tidak baik. Oh, ini hidup harus punya teman, tapi teman kita tidak baik, teman kita mabuk-mabukan, teman kita memiliki tingkah laku yang tidak baik. Akhirnya kita mendapatkan itu juga. Duduk sama minyak wangi dapat bau wangi, duduk sama orang yang bau busuk dapat busuknya kita nanti. Na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Duduklah kalian sama orang-orang yang punya ilmu, sama orang-orang alim, dan berdempar-demparlah sehingga dengkul kalian ini bertemu dengan dengkul mereka. Maksudnya dekat benar, jangan jauh benar sama ulama. Siapa yang berpesan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha yuhyil qulubal mayyitah. Maka sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati. Hati manusia ini bisa mati. Api cinta sama Allah mati, api cinta sama Rasulullah mati, api cinta dengan akhirat mati. Karena apa? Karena pandangan mata, nafsu yang mau ini, mau itu, mau ini, kemauan yang mau, sehingga mematikan api cinta. Hayalan, impian mematikan api cinta. Api cinta sama Allah itu bisa mati, akhirnya hatinya pun jadi mati. Nah, duduknya kita dengan orang alim, duduknya sama ulama, duduk dengan orang-orang yang dekat sama Allah, yang mati tadi hati, yang api cintanya mati, api cinta akhirat mati, api cinta sama Rasulullah mati, jadi hidup lagi. Cahaya ini hidup di hati. Oh, mulai cinta sama Allah, ingin menyebut-nyebut nama Allah. Nama Allah itu memang disebut, sehingga sepertinya Allah itu bersama mereka. Disebutnya nama Allah, disebutnya nama Nabi Muhammad. Sudah tahu cara nyebut. Kenapa? Karena duduk sama orang alim. Kalau tidak duduk sama orang alim, tidak tahu apa yang dia sebut itu. Nama Allah yang disebut tapi belum dia sebut. Tapi kalau sudah duduk sama orang alim, ada rasa dia nyebut nama Allah, seolah-olah Allah bersama mereka. Disebut-sebut nama Allah, disebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup. Rasulullah bilang, kalian deketin itu orang alim,
dan berdemparlah seperti orang yang berdemparan, maksudnya dekat sama orang alim itu sehingga dengkul kalian itu bertemu dengan dengkul mereka, maksudnya dekat benar, berebut sampai dekatnya seperti dengkul ketemu dengkul. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mayit, yang mati dengan cahaya hikmah, seperti Allah menghidupkan tanah yang kering dengan turun hujan menjadi basah dan menjadi subur. Berkat ada air ini yang jatuh kepada tanah-tanah tersebut, tanah itu menjadi subur. Begitu juga manusia kalau sudah hidup bersama ulama, hatinya subur nanti. Tahu rasa, tahu akhirat, tahu Nabi Muhammad, tahu dengan jalan surga, tahu dengan sabar, tahu dengan tawakal, tahu karena hatinya ini mempunyai nur, cahaya. Cahaya inilah yang menjadikan dia melihat kebenaran, melihat kebaikan, mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Namanya orang ini beragama sudah. Orang kalau sudah beragama begitu. Ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Kalau sudah punya teman, punya ilmu, punya teman orang alim, yang dekat sama dia orang alim, ada nasihat di situ. Kalau ada nasihat, ada namanya orang ini orang beragama. Orang beragama tahu jalannya akhirat. Dunia sampai akhirat mereka bahagia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ahmad sangat menekankan kita untuk memiliki teman-teman yang baik tadi. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama di kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, la tashab illa ahada rajulain, jangan kalian punya sahabat, janganlah kalian punya teman duduk kecuali salah satu dari dua orang ini. Ingat, kalau mau menjadi teman duduk kita, sahabat kita, pilih salah satu dari dua orang ini. Pertama siapa? Rajulun tata'allamu minhu syai'an min amri dinik fayanfa'uka, seseorang yang tata'allama minhu syai'an, engkau belajar darinya sesuatu dari perkara agamamu hingga engkau mendapatkan manfaat darinya. Berteman sama guru kita sendiri. Guru kita itu kita jadikan teman. Untuk apa? Untuk kita dapatkan manfaat ilmu dengannya. Atau rajulun tu'allimuhu syai'an, atau seseorang yang engkau ngajari dia. Antara dua, engkau belajar atau engkau mengajari seseorang sesuatu perkara agamanya, dan yang diajari ini menerima. Jadi antara dua, mau berteman sama orang yang akan mengajari engkau, atau berteman sama orang yang engkau mengajari dia dan dia menerimanya. Kalau kita ajari dia tidak mau menerima, lebih baik jangan dijadikan temannya. Kenapa? Buat apa? Persahabatan itu cuma dijadikan sebagai lambang atau sesuatu yang dia mau manfaatkan untuk dinilai manusia sebagai orang baik saja. Jadi jadilah orang yang mendapatkan ilmu, bisa dapatkan ilmu dari teman kita itu, atau kita bisa mengajari dia dan dia menerimanya. Wasalith, dan yang ketiga, fahrub minhu, jauhilah dari orang yang ketiga. Maksudnya orang yang tidak bisa engkau dapatkan ilmu dari dia, atau engkau tidak bisa mengajari dia. Itulah ulama kalau duduk sudah tidak ada ilmunya, langsung sudah kita tutup dulu. Ada yang pulang, ada yang ketemu keluarganya. Kenapa? Kalau sudah hilang nasihat, hilang ilmu, hilang kebaikan, mereka langsung berdiri. Para aslafun sholihin memerintahkan kalau duduk baca solawat 10 kali. Karena diriwayatkan kalau kita duduk ada solawat, baca solawat 10 kali, insya Allah tempat duduk itu tidak akan mencelakakan kita.
adanya manfaat nanti, keberkahan di dalam tempat duduk tersebut berkat salawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa iyyakum min suhbatud did innani ra'aitul fasadal mar'i suhbatul adad. Hati-hatilah kalian dari bersahabat dengan musuh atau orang-orang yang tidak membawa kebaikan. Innani ra'aitul fasad, aku melihat kerusakan di dunia ini. Aku lihat, Habib Ali Habsyi bilang, aku lihat ini ada kerusakan di dunia. Berkat karena apa? Karena suhbatul adad, karena memiliki sahabat-sahabat yang tidak baik. Jadi kalau sudah sahabat kita tidak baik, jangan jadi sahabat. Yang harus kita temani dan bersama kita hidup orang-orang yang baik, karena disitulah kita akan menjadi orang yang baik. Karena Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala la yatrudul kalba idza jalasa bihidaihi. Malik bin Dinar, kalau ada anjing yang datang di kakinya ketika dia duduk, tak pernah dia usir, atau kucing tak pernah dia usir. Kenapa ya Malik? Malah dia berkata, huwa khairun min gharinis su. Dia bilang, ini lebih baik daripada teman yang jahat, ini lebih baik daripada teman yang ahli maksiat, ini anjing lebih baik daripada sahabat-sahabat yang tidak baik. Jadi kadang-kadang dia duduk, ini Malik bin Dinar, ada kucing, ada hewan atau anjing, di mana anjing manusia lari dengannya karena najisnya. Tapi Malik bin Dinar bilang, biar ini lebih baik daripada teman yang tidak baik. Daripada aku sendirian, lebih baik berteman sama anjing. Daripada aku bersahabat dengan orang yang tidak baik, lebih baik aku duduk sama anjing. La ilaha illallah. Jadi kalau kita sudah lihat sahabat kita tidak baik, namanya lebih baik kita duduk sama anjing. Oh, kita tidak menghormatin orang. Bukan tidak menghormatin orang, hormatilah orang, tapi jangan jadi sahabat. Hormatilah. Ada orang ahli maksiat, oh sangka jahat sama orang ahli maksiat atau benci, mestinya kita nasihati. Ya, kalau dia dengar bagus, bertemanlah sama dua orang. Satu, kita bisa ngajarin dia dan dia mendengar. Tapi kalau dia tidak mendengar, tidak bisa jadi sahabat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Carilah sahabat yang benar, maka kehidupan kita akan penuh kebaikan. Carilah sahabat yang baik, maka kebaikanlah yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kana Al-Habib Ali yaqul, Habib Ali bilang apa? Inna walidi Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahku Al-Habib Muhammad bin Husain, ayyaman kunna fi haramain, dulu hidup Habib Ali Habsyi ini di Masjidil Haram karena bapaknya mufti di sana. La yumkinanna minas shalah fil haram, jarang sekali kami dibawa salat di Masjidil Haram. Kenapa? Alladzi turidunahu minas shalah al haram satudrikunahu indana. Ya Ali, yang kau dapatkan di Masjidil Haram akan kau dapatkan di rumah ini juga. Kenapa? Karena wa in kharajtum rubbama wa rubbama, aku takut kalau kau keluar ke Masjidil Haram, aku takut kau mendengar ini, mendengar itu. Karena mau ke Masjidil Haram ini pasar dulu ya. Aku takut di pasar ini kau dengar suara ini. Sehingga Habib Ali Habsyi ini kalau sudah lewat pasar, abahnya langsung, ya Ali tutup telinga, tutup. Dipegang anaknya. Takut mendengar suara orang pasar kan, kalau jadi kan ngomongin perempuan, ngomongin ini, kadang-kadang melaknat, kadang-kadang namanya di pasar. Jerit itu, takut anaknya ini mendengar yang tidak baik. Ditutup telinga anaknya sampai Masjidil Haram baru dibukanya lagi. Orang dahulu perhatian sama yang begini. Perhatian, dilihat anaknya berteman sama siapa, diperhatikan. Perhatian dirinya ini punya sahabat siapa, diperhatikan. Kalau tidak bersahabat sama gurunya, bersahabat sama murid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi ilmu ini memang dijadikan
pegangan hidup. Ya. Ilmu ini, ilmulah, sehingga ilmu ini harus sama manusia. Tak boleh manusia ini tanpa ilmu, tak boleh. Kita hidup tak boleh tak punya ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Pengen dunia harus punya ilmu. Pengen akhirat harus punya ilmu. Mal fakhr illa li ahli ilm. Imam Ali bilang tidak ada kebanggaan, tidak ada yang harus bisa kita banggakan di kehidupan ini kecuali orang yang punya ilmu. Innahum 'alal huda liman istahda adillahu. Mereka dalam petunjuk Allah. Bagi orang yang menginginkan petunjuk, mereka lah yang akan menjadi dalil atau petunjuk yang menunjukkan mereka ke jalan keselamatan. Jadi cuma orang yang punya ilmu lah yang akan selamat. Pengen akhirat selamat, punya ilmu. Hiduplah bersama ilmu. Hiduplah bersama ilmu, maka kita akan selamat. Karena qala Ali bin Husain, berkata Al-Habib Sayyidina Ali bin Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa suhbata qati'ir rahim. Hati-hati engkau mempunyai sahabat orang yang memutuskan silaturahmi. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathatil mawadhi'a min kitabillahi ta'ala. Karena aku mendengar bahwa Allah mewanti-wantikan untuk jangan hati-hati dengan qati'ur rahim di tiga tempat. Maka dari itu aku juga nasihati kalian jangan sampai mempunyai teman orang yang senang memutuskan silaturahmi. Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya Muhammad Al-Bagir, berkata, la tashab khamsah, jangan engkau memiliki teman 5 orang ini. La tashab ahmak, jangan engkau mempunyai sahabat ahmak. Ahmak ini apa? Atasnya bodoh ya. Orang ahmak ini sudah bodoh keras lagi. Misalnya kita bilang ini tidak baik, 1 tambah 1 2. Dia bilang enggak 3. 2 3 dia bilang. 2 enggak 3. Dia berkeras. Ini namanya ahmak. Kalau bodoh 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. Nah ini bodoh namanya. Kalau ahmak ini pemahamannya yang salah ya. Di atasnya bodoh dan dia keras. Namanya ahmak. Berkeras dalam prinsip yang tidak baik. Nah jangan kau punya sahabat seperti itu. La tashab ahmak dibilang. Wala bakhil, dan jangan sekali-sekali engkau punya teman orang yang pelit. Wala fasik, dan juga orang yang fasik. Fasiknya maksiatnya lebih banyak. Terus maksiat, terus mabuk-mabukan, terus orang yang yartakibul kabair gitu, orang yang mempunyai dosa besar atau belum bertaubat. Wa yasirru ala shaghair, dosa-dosa kecil setiap hari dia lakukan. Apa misalnya udah dia dawam istiqomah melakukan dosa kecil itu. Nah ini namanya orang fasik. Wala kadzab, jangan pernah memiliki sahabat pembohong. Nanti kita dibilang juga pembohong. Wala qati'ur rahim, dan juga orang yang memutuskan silaturahmi. 5 sesuatu ini dipesankan oleh cucunya Rasulullah yang bernama Ali Zainal Abidin. Kau pengen selamat, agamamu selamat, jangan sahabat memiliki teman 5 orang ini. Siapa ya Imam? Orang ahmak. Yang kedua orang pelit. Yang ketiga orang fasik. Yang keempat orang pembohong. Yang kelima orang tukang memutuskan silaturahmi. Imam Ahmad di sini mengkhususkan juga daripada kebodohan yang sangat bodoh, kita memiliki teman punya ilmu, punya kebaikan, tapi merasa sempurna dengan dirinya. Jangan sampai lebih baik kita punya teman bodoh dibilang. Tapi Al-Imam bilang apa? Apakah dibilang bodoh jikalau orang itu tawadhu? Apakah dibilang bodoh jikalau orang ini merasa dirinya tidak sempurna? Tidak dibilang bodoh, dibilang inilah orang alim. Inilah orang yang benar-benar mempunyai ilmu. Kalau punya ilmu, punya segala-galanya tapi sombong, tapi merasa dirinya sempurna, dirinya yang paling baik, tidak perlu lagi dibaiki, tidak pernah merasa dirinya curiga dengan dirinya, merasa aku ini kurang, tidak punya apa-apa, tidak tawadhu.
Orang inilah yang dinamakan manusia jikalau tidak tawadhu dengan ilmunya, tidak merasa dirinya sempurna, merasa dirinya tidak perlu lagi kebaikan, merasa dirinya sudah hebat, lebih baik kita duduk sama syaitan, ya. Lebih baik sama orang bodoh daripada mempunyai teman seperti ini. Al-Imam Ali Zainal Abidin bilang 5. Imam Ahmad mengkhususkan satu ini lebih dahsyat daripada 5. Sepertinya baik, tak taunya menghancurkan kita. Dan berkata Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, musyahadatul fisik wal fusaq tuhawwinu amrul ma'siyah 'alal galab. Engkau menyaksikan sesuatu yang tidak baik dan melihat orang-orang fasik, sering dah usahkan duduk, ya, dah usahkan jadi teman, menyaksikan aja, melihat, akan menjadikan manusia melihat maksiat itu biasa nantinya. Oh, tidak apa-apa, biasa aja maksiat. Oh, biasa aja mabuk-mabukan itu biasa aja. Oh, berzina itu biasa aja, yang penting taubat. Gara-gara apa? Sering dia menyaksikan, melihat orang maksiat sering. Hatta melihat pun tidak boleh. Itulah Imam Habib Ali, lewat pasar aja ditutup telinganya. Kenapa? Nanti dengan sering mendengar yang tidak baik, menyaksikan yang tidak baik, akhirnya hati ini mati, menganggap itu biasa aja. Wa tubtilun nafratul qalba anha, dan menjadikan hati ini tidak biasa aja, tidak mau lari daripadanya. Kalau kita jarang melihat maksiat, baru melihat langsung hati kita mau lari. Tapi kalau sudah sering, biasa aja, duduk sama maksiat, akhirnya hidup sama maksiat. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, muqata'atul fasik qurbanun ila Allah. Imam Hasan Al-Basri bilang, kau menjauhi dirimu dari orang yang tidak baik, itu adalah sesuatu ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dekat nanti kita sama Allah gara-gara kita menjauhi orang yang tidak baik. Kalau kita bisa menjauhi orang yang tidak baik, akan menjadikan kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini Allah jadikan, dan Allah sudah berikan kebaikan itu ketika kita bisa duduk sama orang-orang yang baik. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab menyebutkan perkataan di kitabnya, di kitab yang bernama Kalam Habib Alwi bin Syahab, julusul insan baina yaday waliyullah kahalbatis syah au kasajjati baydah khairun min an tatagatta'a fi ibadati irban irba. La ilaha illallah. Duduknya kita sebentar. Seperti apa duduknya sebentar? Sebentar dengan orang wali seperti orang mengambil susu, mengeluarkan susu sapi itu. Atau seperti orang memasak telur ayam. Dia masak telur, atau seperti mengeluarkan susu sapi. Maksudnya duduk sebentar saja. Sama siapa? Sama wali Allah. Kita duduk sebentar sama orang yang kenal sama Allah. Itu lebih baik daripada orang yang beribadah sampai teriris-iris badannya. Orang beribadah sampai badannya itu terpatah-patah, terpotong-potong. Lebih baik dia duduk sama waliullah. Itu hebatnya duduk sama orang yang baik, punya sahabat yang baik ini. Hebatnya, dahsyatnya, lebih baik daripada beribadah hingga dia terpotong-potong. Karena duduk sama waliullah ini, omongannya bisa sedetik kita dekat sama Allah gara-gara dia ngomong tadi. Duduk melihat dia aja, mukanya bisa menjadikan kita dekat sama Allah. Sahabat Rasulullah ini jadi kekasih Allah sehingga digelar dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho dan dengan mereka, dan mereka ridho dengan Allah. Tak boleh mencaci sahabat. Rasulullah larang. Padahal sahabatnya ada yang mabukan, ada dulu. Ada yang dulunya berbuat ini akhirnya bertaubat, macam-macam sahabatnya, manusia mereka. Rasulullah bilang, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian menceritakan sahabat-sahabatku. Ini kedudukannya sahabat
melebihi daripada kedudukan kutub. Tahu, orang wali kutub, pimpinannya para wali, itu tidak ada apa-apanya dengan debu yang diinjak sahabat Rasulullah. Tidak usahkan sahabatnya, debunya saja. Kenapa? Alasannya satu, mereka duduk dengan Nabi Muhammad. Itu saja alasannya. Definisi sahabat ini apa? Manijtama'a bin Nabi mu'minan wa mata 'alal iman. Mereka yang duduk dengan Nabi Muhammad dalam keadaan iman, meninggal pun dalam keadaan iman, mereka lah sahabat. Tak boleh kita caci, tak boleh kita hina. Yang menghina sahabat akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi musuhnya Allah, musuh Rasulullah. Apa sebab sahabat ini mulia? Karena mereka duduk sama Nabi Muhammad. Yang duduk sebentar saja, bayi duduk sama Nabi Muhammad, sudah dibilang sahabat Rasulullah. Tapi di zaman Nabi, kalau zaman sekarang ada orang mimpi Rasulullah atau ketemu Rasulullah, apakah mereka sahabat? Tidak. Yang dinamakan sahabat yang hidup di zaman Nabi. Allah muliakan karena duduk. Itulah dikatakan tadi, orang yang duduk sebentar dengan ulama, walaupun sebentarnya itu seperti orang yang masak telur. Masak telur kan sebentar masak telur. Maksudnya sebentar benar. Atau seperti orang mengeluarkan susu sapi itu. Sebentar saja. Lebih baik daripada orang yang beribadah hingga terpatah-patah, terputus-putus anggota badannya. Oh, itu duduk punya sahabat orang alim. Orang yang jadi kekasih Allah ini gara-gara apa? Dulu duduk sama orang alim. Fulan meninggal husnul khotimah. Oh, tak taunya dicari-cari sebabnya. Dulu dia pernah belajar sama waliullah. Dulu pernah belajar sama orang yang kenal sama Allah. Dulu pernah belajar sama muridnya waliullah, bukan waliullah. Orang ini dulu pernah belajar sama waliullah. Gara-gara si fulan ini duduk sama muridnya wali, jadi husnul khotimah meninggalnya. Gara-gara dia belajar, mendapatkan keberkahan itu. Ya Allah, memang duduk sama wali Allah, muridnya aja kita duduk sama muridnya wali, jadi wali Allah insyaallah. Diriwayatkan fi ba'dil athar anna Allah ta'ala yuhasabu 'abdan fatarjahu sayi'atuhu fayu'maru bihi ila an-nar فَإِذَا ذُهِبَ بِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Ini disebutkan di kitab Nawadir ya. Di kitab Nawadir disebutkan halaman 55 bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang hamba. Ustaz, bisa buatkan teh manis. Teh manis. Sesungguhnya Allah ketika menghisab seorang hamba, maka dilihat timbangan kejahatan, timbangan dosanya ini sangat besar. Allah bilang, wahai Jibril, adrik abdi. Dilihat timbangan dosanya ini besar, Jibril, tanyakan sama hamba itu. Tanyakan sama hambaku yang aku ciptakan ini, tanyakan sama dia. Tanyakan apa ya Rabb? Was'alhu hal jalasa fi majlisil alim fid dunya. Apakah dulu di dunia dia pernah duduk di majlis orang yang alim? Ini hari yang sangat menakutkan ya, di hari akhirat. Kopi manis benar. Ya, dulu ditanyakan, apakah dia ini pernah duduk sama orang alim waktu di dunia? Kenapa ya Rob? Ini dosanya banyak benar, bakal dilempar ke neraka. Tapi tanyakan dulu, pernahkah dia duduk hatta sebentar saja waktu di dunia ini dengan orang yang alim? Supaya apa? Supaya menjadi syafaat untuk dia dan aku masukkan dia surga. Dosanya yang banyak dulu aku lihat lagi, supaya ada sebab syafaat ini. Apa? Pernah duduk sebentar saja sama orang alim. Ya Allah. Fayas'alul abdul Jibril. Akhirnya si hamba ini ditanyakan sama Jibril. Fayaqulu ma jalastu. Aku tak pernah duduk sama orang alim wahai Jibril. Ya Allah, duduk aja tak pernah dia.
Akhirnya Jibril berkata, "Ya Rabb, anta a'lamu bihal abdik." Ya Allah, engkau lebih tahu ya Rabb apa yang dilakukan hamba ini. Ini hamba benar-benar pendosa ya Allah. Duduk sama orang alim aja tak pernah. Fayaqulu salhu. Allah berkata, maka wahai Jibril tanyakan lagi. Hal ahabba aliman, apakah dulu di dunia ini dia dicinta saja sama orang alim? Kalau tak pernah duduk, cintakah hatinya sama orang alim? Fayas'aluhu fayaqul, ditanyakan, hei hamba, kalau begitu Allah nanya, apakah kau ni cinta sama orang alim? Memang kau tak pernah duduk sama orang alim, sudah cintakah tak pian sama orang alim? Fayaqulu la, dia berkata tidak wahai Jibril. Fayaqul ya Jibril, salhu an ismihi wa an nasabihi, tanyakan siapa namanya dan siapa nasabnya. Fa in wafaqa isma alim ghufira lahu, kalau namanya ini sama-sama orang alim, aku akan ampunkan dosanya. Dia bilang, ya Allah, tidak bisa cinta sama orang alim. Allah bilang supaya ada alasan ini dosanya diampunkan, dapat syafaat, namanya sama tidak sama nama orang alim, supaya aku ampunkan dosanya. Allah bilang, fayas'aluhu fala yuwafiq, maka ditanyakan, dia berkata, ya Rabb, dia namanya tidak sama nama orang alim. Ini namanya mungkin apakah? Ya, Boy kah apa tak tahu lagi namanya, Roy apa tak tahu kita namanya. Namanya tak pernah sama dengan nama orang alim. Fayaqul li Jibril khudh biyadihi, masukkan dia wahai Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Jibril, masukkan dia ke surga. Kenapa ya Rabb? Dia ni namanya saja tidak sama sama nama orang alim. Namanya nama benar tidak baik, orangnya tidak baik, namanya tidak baik, segalanya tidak baik. Tak pernah duduk sama orang baik, bahkan cinta pun tidak sama orang alim. Masukkan dia ke surga. Kenapa ya Rabb kau perintahkan aku masuk ke surga? Sesungguhnya dia pernah mencintai seseorang, yang mana orang ini cinta sama orang alim. Ya Allah, aku masukkan dia ke surga. Kenapa? Fa innahu kana yuhibbu rajulan, sesungguhnya dia ini pernah mencintai seseorang. Kana dzalika ar-rajul yuhibbu aliman, dan orang itu yang dia cintai cinta dengan orang alim. Maka dengan kecintaan itulah aku masukkan dan dia ke surga, dan aku ampunkan semua dosanya bibarakatihi, dengan berkah cintanya dengan orang yang pernah cinta dengan orang alim. Ya Allah, lihat, kita bersyukur benar. Ini harta karun kita. Harta karun kita, para ulama mengatakan apa? Cintanya kita bisa Allah izinkan kita cinta dengan aulia, bisa cinta dengan ulama. Nama kita punya nama yang baik, bisa duduk di majlis ilmu. Ada orang tak diizinkan sama Allah, ditutup benar. Tak tahu sama ilmu, tak tahu apa itu ilmu, tak tahu. Tak punya teman baik, tak punya. Temannya yang tak baik-baik aja, yang diceritakan yang tak baik-baik terus di mulutnya. Telinganya didengarkan yang tak baik-baik saja. Alhamdulillah Allah jaga kita. Nah, tak bolehnya jauh-jauh kita. Disuruhnya di tempat yang ngumpul di masjid, di rumahnya Allah. Hidup bersama Allah. Rumah Allah saja bersama kita. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Malik indahu bintu Jamil. Ini diceritakan bahwa cerita ini disebutkan di kitab Nafahatun Nasim Al-Hajiri. Dulu ada seorang raja, dia punya anak yang cantik benar, agilah, cerdas, indaha minal ma'rifah, masya Allah. Dia bilang dia punya ma'rifatullah yang sangat hebat. Kullama khatabaha ahad abad minat tazwid.
Setiap ada orang lamar dia tolak. Ila anja ad-darwish mubtala jami' badanihi batharat wa jirahat. Sampai ada seorang darwish ini orang kayak orang gila itu. Orang yang susah campang-camping, tidak punya, semua anggota badannya penuh dengan koreng, penuh dengan luka, penuh dengan batharat, jerawat-jerawat di mukanya juga. Faqalat li abiha, dia berkata kepada bapaknya, uridu an tuzawwijni hadzal darwish, aku pengen kau menikahkan aku dengan laki-laki ini. Dibilang, bapaknya bilang, semua orang yang bangsawan dia tolak, tidak mau, tapi dia ini minta sendiri, wahai bapakku, aku pengen nikah. Sama siapa? Sama orang laki-laki itu. Lihat, kau lihat ada orang laki-laki yang compang-camping, badannya penuh dengan darah, luka-luka di mukanya, penuh dengan jerawatan. Aku pengen nikah dengan itu. In kunta tuhibbuni, kalau kau sayang sama aku wahai bapak, kau kawinkan aku sama laki-laki itu. Heran bapaknya, la ilaha illallah, yang ganteng kaya raya tidak mau milih yang ini. Astagfirullahaladzim. Abah bilang, kalau aku cinta, aku kawinkan kau dengan itu. Falam tazal bihi hatta khataba darwish laha. Terus si perempuan ini memilih darwish itu, memilih laki-laki itu, sehingga si darwish ini melamar kepadanya. Falamma dakhala 'alaiha darwish, ketika darwish ini, siapa darwish? Orang yang tidak punya apa-apa, miskin, compang-camping, itu nama bahasa Arabnya darwish. Dakhala 'alaiha fi surati syab ibn 15 sanah. Ini darwish berubah, dia masuk dengan bentuk, tak tahunya wali memang darwish ini, bentuk manusia berumur 15 tahun. Fawajarathu syaban fi ghayatin minal jamal. Si perempuan ini dapatkan ini orang dengan sempurnaan dan puncak keindahan di mukanya. Faqalat lahu ya hadza, dia berkata kepada laki-laki yang ganteng tadi. Siapa ya? Si perempuan ini yang ngomong. Ya hadza, wahai orang ini, lau aradtul jamal la tazawwadtu min auladil muluk. Kalau aku ingin keindahan dan kegantengan, aku akan nikah dengan anak-anak raja, bukan kepada engkau. Udkhul alayya fi suratika allati ra'aituka 'alaiha. Jadi ketika sudah nikah, ya, si darwish ini merubah dirinya, bahwa inilah aku bisa merubah dengan gambar yang ganteng. Berkat kau memilih aku, akhirnya aku bisa merubah diriku yang ganteng. Wali memang. Dia bilang, kalau aku pengen dengan gambar ini, aku akan kawin sama anak raja, bukan dengan engkau yang penuh penyakit. Rubah lagi mukamu yang asal itu, yang penuh penyakit. Kalau aku pengen muka ganteng, dari awal aku tidak terima nikah ini, karena pengen aku gambar yang itu yang aku mau, yang jelek tadi. Heran dia. Ketika heran, udkhul alayya fi suratil lati ra'aytu 'alaiha, fa dakhala 'alaiha fi tilka surah. Akhirnya dia merubah gambar asalnya, muka yang jelek, yang penuh dengan jerawat. Fa khadamathu ghayatul khidmah hatta innaha kanat tamuqqu jirahatihi. Ya Allah. Ini perempuan ketika dia sudah melihat gambarnya yang aslinya lagi dengan muka yang penuh penyakit, baru perempuan ini mengkhidmahkan dirinya, menjadikan dia istri yang soleha benar-benar, tidak mau dengan yang ganteng tadi, malah dengan yang jelek tadi. Kenapa? Perempuan ini perempuan waliullah ya. Malah dia melihat ganteng itu seperti melihat kekotoran. Para aulia sholihin, ada satu orang waliullah, ketika kopinya dikasih gula, manis benar, dikasih sama muridnya, manis benar, menangis gurunya. Kenapa engkau nikmati? Kenapa engkau rasakan rasa gula dunia ini? Nanti nikmat akhirat tercabut. Dia bilang, aku takut nikmat akhirat ini dicabut sama Allah gara-gara merasakan manisnya gula. Nangis dia. Jangan kasih gula lagi, dia bilang. La ilaha illallah. Kita kalau gula rendah harus minum gula. Ya, Masya Allah. Jadi berkat kita baca buku wali-wali Allah, baca buku-buku yang penuh berkah nih,
nikmat dunia ini tidak ada lagi. Mereka menganggap bukan nikmat ini dunia. Dunia ini tempat fitnah. Jadi kalau ada kenikmatan dunia ini langsung takut dia. Ini fitnah nih takutnya. Ya Allah. Sehingga sama miskin pun mereka tidak takut. Itulah guru kita sering sekali. Setiap kami mau kemana-mana, mau pulang, saya ingat guru-guru kami. Yang dinasihatkannya apa? Jangan sampai di hatimu ada takut miskin, dia bilang. Karena tanda manusia ini akan meninggal su'ul khotimah, dia takut sama kemiskinan. Itu terus yang diingatkan. Ya Allah, kita setiap hari berpikir takut sama miskin, mikirin rezeki takut sama miskin. Dunia, racun dunia ini sudah masuk ke hati kita ya. Mudah-mudahan dengan diimbangi dengan majlis-majlis seperti ini, mudah-mudahan kita semuanya meninggal husnul khatimah. Ya Allah, dengan berkat guru-guru kami, ya Allah, dengan berkat para aulia sholihin, dengan berkat kami mencintai mereka dan para wali-wali tersebut dan Nabi Muhammad, ya Rabb, Engkau jadikan iman kami iman yang mantap, ya Allah. Jangan sampai racun dunia ini masuk di pikiran kami dan di hati kami, hingga kami melihat dunia ini dengan hak, dengan kebenaran, berjalan di dunia ini dengan kebenaran, ya Allah, sampai Engkau meninggalkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga anak istri kami, ya Rabb, keturunan kami, keturunan yang soleh, ya Allah. Keluarkanlah dari sulbi kami ini, ya Allah, keturunan yang soleh, yang melakukan solat dan tahu dengan dunia yang sementara ini, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Taqabbalallahu minkum.